Pemeteraian roh sebagai jaminan keselamatan. Dalam perjalanan iman, tidak sedikit orang percaya yang bergumul dengan pertanyaan tentang kepastian keselamatan. Ada saat-saat kita jatuh, gagal, atau merasa iman begitu lemah, lalu muncul keraguan. Apakah Tuhan masih menerima aku? Apakah keselamatanku masih terjamin? Firman Tuhan memberikan jawaban yang tegas dan menenangkan hati. Keselamatan orang percaya dijamin oleh pemeteraian Roh Kudus. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Karena itu, Allah sendiri pula yang menjamin keselamatan tersebut. Salah satu cara Allah menyatakan jaminan itu adalah melalui Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13-14 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya." Pemeteraian Roh Kudus adalah tindakan Allah sendiri. Meterai pada zaman Alkitab melambangkan kepemilikan, keaslian, dan perlindungan. Ketika Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, itu berarti kita adalah miliknya yang sah, dikenali sebagai anak-anaknya, dan berada di bawah penjagaannya. Keselamatan kita tidak bergantung pada kekuatan iman kita, tetapi pada kesetiaan Allah yang memeteraikan kita. Roh Kudus bukan hanya tanda kepemilikan, tetapi juga jaminan. Kata jaminan dalam firman Tuhan menunjuk pada uang muka atau jaminan awal yang memastikan bahwa apa yang dijanjikan akan digenapi sepenuhnya. Dengan kata lain, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya adalah kepastian bahwa Allah akan menyelesaikan karya keselamatan sampai akhir. 2 Korintus 1 ayat 21-22 berkata, "Sebab Dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah, yang telah memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan." Seringkali kita menilai keselamatan berdasarkan perasaan. Saat kita merasa dekat dengan Tuhan, kita yakin. Namun saat kita merasa kering secara rohani, kita mulai ragu. Tetapi keselamatan tidak berdiri di atas perasaan, melainkan di atas janji Allah. Roh Kudus bekerja bahkan ketika perasaan kita naik turun. Roma 8 ayat 16 berkata, "Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah." Kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita melampaui emosi dan situasi. Pemeteraian roh juga mengingatkan kita bahwa keselamatan bukan izin untuk hidup sembarangan. Justru karena kita dimeteraikan, kita dipanggil untuk hidup sesuai identitas baru kita. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Ayat ini menunjukkan bahwa pemeteraian roh berhubungan erat dengan kehidupan yang kudus dan taat, bukan hidup dalam kelalaian. Roh Kudus yang memeteraikan kita juga yang menuntun, mengajar, dan menguatkan kita sepanjang perjalanan iman. Ketika kita lemah, Dia menolong. Ketika kita jatuh, Dia menegur dengan kasih. Ketika kita bingung, Dia memberi hikmat. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Penyertaan Roh Kudus adalah bagian dari jaminan keselamatan itu sendiri. Kadang kita merasa tidak layak karena masa lalu yang kelam atau kegagalan yang berulang. Namun pemeteraian roh tidak didasarkan pada kelayakan manusia, melainkan pada darah Kristus. Roma 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Keselamatan kita aman karena berada di dalam Kristus, dan Roh Kudus menjadi meterai yang meneguhkannya. Pemeteraian roh juga mengarahkan pandangan kita ke masa depan. Keselamatan yang kita terima sekarang adalah awal dari kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Roma 8 ayat 23 berkata, "Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita."
Roh Kudus adalah jaminan bahwa apa yang kita harapkan akan digenapi sepenuhnya. Mungkin hari ini kamu sedang bergumul dengan keraguan, merasa imanmu kecil, atau takut kehilangan keselamatan. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah setia menjaga apa yang telah Ia mulai. Pemeteraian roh adalah tanda bahwa keselamatanmu berada di tangan Allah, bukan di tanganmu sendiri. Filipi 1 ayat 6 berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Karena itu, hiduplah dengan syukur dan keyakinan. Bukan dengan rasa takut kehilangan keselamatan, tetapi dengan iman yang teguh kepada Allah yang setia. Roh Kudus di dalam kita adalah bukti bahwa kita aman di dalam Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Saat hati kami ragu dan iman kami lemah, ingatkan kami bahwa keselamatan kami ada di dalam tangan-Mu. Tolong kami hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, memuliakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.